Karena setiap orang boleh punya cerita, karena setiap cerita boleh didengarkan semua orang. Inilah cerita supporter minggu ini. Ya, kembali lagi di cerita supporter. Kali ini kita dapat bintang tamu Mbak Dianita Sinta. Oh toh? Iya, Iya. betul. Mbak Mbak ini di Gresik ya? Sekarang berdomisili di mana? Gresik ya? Gresik ya? Iya. Iya, Gresik. Aku ngelihat sih Twitternya si emak ini berapa, itunya berapa ya? Aku nggak gitu apa lo udah mention. Si emak @SII ya? Ya, I-nya 2 kali sih. Kenapa ngambil akun Twitter itu ID-nya? Apa karena ngerasa mengayomi? Enggak sih, dulu SMP itu teman-teman manggil emak karena sering jatuh. Oh, iya. S2 maksudnya gitu. Iya, nggak tahu sih, pokoknya karena sering jatuh ya main bola, terus main apa, biasanya gitu. Mbak Dian, aku selalu ngelihat beberapa tulisan sampean itu soal psikologis gitu loh, dan aku rasanya menarik kalau diobrolin ketika lagi pandemi seperti ini gitu loh. Tadi Mbak Dian kan juga sudah bercerita di obrolan sebelumnya yang bersama teman-teman Bonek Creator Forum itu kan. Nah, tapi di sini aku mau nanya seberapa parah sih Mbak efek pandemi ini buat teman-teman pesepak bola? Kalau seberapa parah, ya bisa dibilang paling parah mungkin ekonomi ya. Karena otomatis penghasilan yang biasanya rutin dengan gaji 100%, terus karena pandemi, PSSI juga bikin surat edaran maksimal 25%, otomatis turunnya jauh. Tapi selain itu, beberapa pemain ada yang curhat memang mereka bosannya minta ampun. Dan yang pasti, sepak bola kan passionnya mereka. Jadi kalau pas waktu latihan di lapangan bisa guyon, bisa main bareng, terus bisa cara langsung lihat contoh. Tapi sekarang waktu pandemi mereka cuma bisa di rumah, bahkan ke lapangan pun mungkin sama sekali nggak bisa. Dan itu bikin mereka kayak bosan setengah mati, bener-bener kayak burung yang kekunci di kandang. Itu sih. Nah, sebenarnya kalau ini kan buat di Indonesia ya, apa sebenarnya buat pesepak bola secara keseluruhan hal itu juga dirasakan ya? Efek dari itu yang bosan, yang apa segala macam buat pemain-pemain Eropa sana, apakah mungkin merasakan hal seperti itu juga menurut Mbak Dian? Kalau itu mungkin secara umum dirasain ya sama pemain yang di Eropa ataupun mungkin yang di negara-negara lain juga. Karena kan ini efeknya pandemi juga menyeluruh ke seluruh dunia. Cuman mungkin bedanya kalau yang pemain Eropa kita banyak tahu mereka rumahnya aja luasnya seberapa. Ada ruangan jacuzzi sendiri, ada gym sendiri, mungkin bahkan ada lapangan kecil sendiri. Jadi mungkin mereka masih bisa bergerak agak leluasa dibanding kalau yang pemain yang di Indonesia yang belum tentu rumahnya punya fasilitas-fasilitas seperti itu. Cobaannya hampir sama lah, tapi kalau ngusir kebosanan, mungkin yang pemain Eropa bakalan lebih enak. Karena mereka punya senjata ibaratnya yang lebih ya daripada kita gitu ya. Iya, apalagi kemajuan teknologi juga kan. Nah ini kan PSSI juga kita belum tahu, LIB, PSSI belum tahu kita liga bakal seperti apa kan. Nunggu tanggal 29 Mei nanti keputusan pemerintah bakal seperti apa. Andai kita ngambil kemungkinan terburuk, cuman semoga tidak terjadi. Andai liga tidak dilanjutkan, itu bagaimana ya psikis pemain, Mbak? Sekarang aja udah kayak gini gitu. Dulu pernah dapat pengalaman ya penghentian Liga 2015. Oh, KNB. Itu ya waktu KNB itu kan dadak banget ya. Setelah kalau nggak salah 3 pertandingan kan, terus tiba-tiba berhenti. Dan itu banyak pemain itu sampai bikin status itu marah-marah isinya. Kenapa harus berhenti? Kenapa harus kami yang jadi korban? Kayak gitu. Nah sekarang kondisi pandemi kayak gini yang nggak boleh keluar itu
bukan cuma pemain, tapi semua orang. Efeknya menyeluruh ke semua orang, semua kalangan. Otomatis kalau seandainya ini harus benar-benar berhenti, dengan yang sebelumnya dampak ada ekonomi, ada dampak sosial, dan dampak psikis yang sudah segitunya, berarti mau nggak mau harus lebih banyak pengertian yang dikasih ke pemain. Efek-efeknya dari pandemi, ketika nanti liga dipaksakan untuk berjalan seperti apa, terus kemudian antisipasi, termasuk juga layanan psikologis ya. Jadi mereka harus sudah siap kalau liga benar-benar berhenti, apa yang harus mereka lakukan. Terus mungkin kalau semisal antisipasi kontrak berhenti, kan klub juga pasti mikir ya, mau dilanjutkan kontrak 1 musim, nanti buat gaji juga gimana. Tapi kalau semisal nggak dikontrak tetap 1 musim juga gimana. Jadi sebenarnya komunikasi klub sama pemain penting sih. Terus lebih, kalau orang dulu bilang atlet itu harus pintar investasi. Mungkin salah satunya itu juga sih. Jadi ada beberapa persiapan yang memang harus bisa dilakukan oleh pemain, termasuk soal kesehatan sama kesehatan mental yang pasti. Iya, ngomong kesehatan mental. Kalau dulu di timnas U16 itu kalau nggak salah ada psikologi yang ngedampingin ya. Kalau kayak di klub kayak gitu, apakah ada yang bahas-bahas kayak gitu, tim psikolog atau segala macamnya itu? Kalau fisioterapis kan ada, cuman yang dari sisi mentalnya apakah selama ini ada klub yang melakukan itu? Setauku kayaknya baru Persebaya sama PSS Sleman ya. Dulu kalau nggak salah Persib pernah waktu musim tahun berapa itu nggak lupa. Kalau nggak salah mereka sempat krisis kepercayaan diri waktu beberapa kali kalah. Itu sempat sih. Tapi kalau yang stabil kayaknya baru Persebaya sama PSS kayaknya. Menurut Mbak Dian, perlu nggak sih kayak ada pendamping gitu, kayak gitu? Karena kan emosi juga kadang-kadang nggak stabil juga, sering ngedrop gitu-gitu. Nah ini mumpung bahas emosi ya. Iya. Kebetulan kan penelitian saya yang terakhir memang tentang pengaturan emosi. Jadi banyak sebenarnya hubungannya antara emosi di pemain sama performa di lapangan. Mulai dari persiapan sebelum pertandingan. Mungkin ada cyber itu, ketika konferensi pers juga. Kemudian tantangan untuk pemain yang akan melakukan pertandingan tandang. Mereka mungkin kadang grogi mikir, oh besok mau main lawan tim ini, supporternya banyak, pasti stadionnya penuh. Aku bisa nggak ya main yang benar-benar bagus, nolong timku? Mungkin ada perasaan seperti itu. Terus di laga kandang, mungkin sebagai contoh Persebaya, kita tahu beberapa laga kandangnya mereka justru kesulitan. Itu kan juga termasuk masalah mental juga. Terus ada lagi yang mungkin masalah pribadi. Misalnya dia lagi bertengkar sama pacarnya. Dia melakukan penyangkalan, oh aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Tapi ternyata ketika dia bertanding, dia kayak orang linglung, kayak orang bingung. Nah itu kan juga berpengaruh sebenarnya. Terus ada lagi untuk pengambilan keputusan. Biasanya kalau pengambilan keputusan ini kan pemain dituntut untuk berpikir lebih cepat ketika di lapangan. Dia dikasih umpan di depan gawang, terus dia bingung mau ngapain. Nah itu kan masalah juga akhirnya. Jadi luas sebenarnya kalau tentang emosi itu. Makanya penting sebenarnya kalau dari klub itu ada psikolognya atau paling minim mungkin konselor ya yang bisa ngasih pemahaman ke pemain pentingnya psikologis itu seperti apa. Para psikolog itu bisa ngebaca gestur nggak sih Mbak? Jadi ketika di lapangan si pemain itu kayaknya dia ada masalah deh gitu.
udah kebaca dari gestur nggak sih sebenarnya? Psikologi itu kan sebenarnya ilmu perilaku. Oh, berarti dari gestur ya. udah kebaca ya? Oh iya. Iya. Berarti kan udah misalnya manajemen berpikir kan, ya udahlah gue ituin psikolog 1, jadi nanti bisa bekerja sama dengan tim kepelatihan bahwa oh si ini tuh sedang kayak gini sebagainya, jangan diturunin, kan bisa seperti itu ya? Iya, memang harusnya gitu sih. Emang harusnya seperti itu. Oh iya. Nah, aku mau nanya ke usia dini Mbak sebenarnya. Nah, sebenarnya kan mental kita yang udah gede ini kan dibentuk ketika usia dini kan. Di usia dini itu kan kalau pandanganku itu si orang tua itu selalu menjejali bahwa menang. Nah, si anak itu dipres seperti itu. Nah, itu apakah sebenarnya bagus untuk kesehatan mentalnya dia atau emang justru itu bisa nyemangatin sebenarnya? Nah, ini aku mau cerita sedikit, Mas. Pengalaman beberapa bulan lalu waktu jadi panpelnya Gresik Super League. Jadi ada tim dari beberapa desa, itu kan kami amati itu kalau main keras, bahkan menjurus kasar. Terus akhirnya dari beberapa anggota panpel itu sharing, ini kenapa sih timnya kok seperti ini? Nah, akhirnya beberapa anggota panpel yang memang pelatih dari SSB usia dini, itu ada yang cerita. Untuk beberapa desa tadi, itu pelatihnya bahkan ketika latihan maupun uji coba, itu mereka teriak sama pemainnya. Ayo, wes dapra ae. Sampai gitu. Padahal itu mereka masih di usia dini. Sedangkan usia dini kan pembentukan karakter. Terutama usia dini yang biasanya sekitar 12, 14, 16 itu kan sudah memasuki masa-masa remaja ya, masa-masa pencarian jati diri, terus masa-masa emosinya bergejolak banget gitu kan. Ketika mereka diajarin seperti itu, nanti naik ke level selanjutnya, kemungkinan besar mereka akan mempertahankan itu. Dan akhirnya ketika sampai di level senior, nggak jarang mereka mainnya ikutan kasar, keras, kayak gitu. Berarti dari awalnya juga harus kita benerin juga ya sepak bola kita biar bener-bener itu. Oh iya. Jadi memang dari usia dini seharusnya sudah diajarin sportsmanship ya, lebih sportif gitu sih. Pernah melihat klub yang melakukan model seperti itu, Mbak? Artinya ada ya main bola itu fun aja, nggak harus menang, tapi gini segala macamnya gitu. Kalau yang target menang sih sering ya lihat, cuman kalau sampai yang teriak terus apalagi bentak-bentak gitu, alhamdulillah belum pernah. Iya, terus aku sih kemarin kepikiran itu. Dulu itu Leto itu pernah bikin turnamen Piala Leto di Banjarnegara. Yang menang itu bukan tim pemenangnya, tapi kadang-kadang ada tim paling sportif, tim paling menghibur, tim paling kompak yang seperti itu. Nah, apakah langkah-langkah seperti itu bisa diterapkan di kompetisi usia dini kita? Artinya tidak melulu gelar maksudnya, tapi ada sebuah hasil positif yang bisa dicapai sama dia gitu. Bisa sih, karena usia dini kalau bisa dibilang butuh gelar iya, tapi kan untuk usia-usia yang segitu kebanyakan anak-anak itu lebih suka dipancing lewat hadiah atau pakai reward. Jadi kalau semisal pakai yang gelar paling kompak, paling sportif dan lain sebagainya, mereka kan akhirnya semakin terpacu. Oh, aku nggak boleh gini, aku harus sportif. Akhirnya lama-lama kalau itu sudah dibiasakan ya sampai senior kemungkinan besar masih bisa bertahan. Asal ya pelatihnya juga ngasih tahu ya. Iya. Oke. Sekarang geser ke supporter, Mbak. Mau nggak mau kan supporter Indonesia butuh bimbingan mental juga nih. Emang kodratnya supporter emang selalu pengen berantem ya? Apa itu emang kodratnya manusia selalu seperti itu kalau ada duel gitu misalnya?
Kalau kodratnya manusia ada agresi, memang agresi salah satu tujuannya kan untuk mempertahankan diri. Mungkin kalau di supporter, kalau dibilang agresi terus mempertahankan rivalitas, lebih ke tujuan mempertahankan bentar, Mbak. eksistensi Bun. kelompok. Ada tamu itu, Bun. Sorry. Ada tujuan? Mungkin lebih ke tujuan mempertahankan eksistensi kelompok ya, atau identitas kelompok. Mungkin lebih ke situ sih kalau untuk supporter. Jadi emang pengen nunjukin ya nggak cuma supporter sih ya, pengen nunjukin dirinya sendiri kan, ada naluri manusia seperti itu gitu. Iya. Kepikiran solusinya nggak, Mbak, buat bentrokan supporter itu biar nggak terjadi? Mungkin ada ide-ide yang bisa ditangkap oleh federasi atau yang di atas sana mungkin? Sebelumnya aku sempat bikin tulisan ya tentang rivalitas. Cuman nggak terlalu dalam, tapi hasil dari baca beberapa jurnal, di situ memang rivalitas itu penting sebenarnya. Tapi dengan taraf yang wajar. Jadi rivalitas itu kan lebih ke konflik identitas sebenarnya. Konflik internal. Jadi mereka itu butuh musuhin kelompok supporter lain. Mungkin gitu istilahnya. Untuk memperlihatkan bahwa mereka itu jauh lebih eksis atau lebih wah dibanding kelompok supporter yang lain. Tapi di sisi lain, karena itu konflik internal, otomatis yang bisa menyelesaikan ya internal mereka sendiri. Nah, ini karena internal mungkin bisa dibantu dengan klub yang punya supporter tadi. Mungkin kalau untuk Persebaya pernah ini ya kalau nggak salah kerjasama sama Polrestabes apa ya, agak lupa, kalau nggak salah pernah. Terus ada juga yang mungkin kerjasama sama kelompok supporter lain, kayak melakukan sarasehan atau bikin kayak apa namanya, kumpul-kumpul forum supporter, misalnya bikin grup kayak di WhatsApp gitu, bikin grup khusus supporter, tapi di situ nggak peduli siapapun yang masuk. Di situ cuma sharing aja, dan dari awal sudah dikasih tahu. Kita cuma berbagi informasi. Ketika ada salah paham, misalnya kayak ada kasus dari The Jack yang salah paham sama Viking, atau Bonek salah paham sama Aremania, itu boleh di-share di situ. Tapi tidak untuk menghakimi. Mungkin itu sih beberapa cara, sama yang paling penting kalau dari internal itu adanya panutan atau sesepuh yang sekiranya mereka bisa ngasih tahu, ngasih contoh yang lebih baik. Jadi bukan untuk manasin, tapi untuk ngasih nasihat. Gitu. Iya, berarti harus ada panutan segala macam. Dan kalau ini tindakan tegas itu apakah orang-orang yang seperti itu kalau ditindak tegas, apakah kadang-kadang kan ada yang makin berontak malahan, atau yang ya udah nurut gitu, represi aparat misalnya kayak gitu, atau rules dari klub bahwa lu nggak boleh nonton kalau rusuh, apakah itu bisa membuat efek jerah buat supporter yang pengen rusuh? Kalau lihat karakternya supporter ini kayaknya kalau dilawan sama kekerasan makin keras bisa, ya. Iya. Soalnya kalau lihat yang dari pengalaman, kita tahu ketika mereka ditangkap sama polisian, malah mereka musuhin kepolisian kan gitu. Jadi mungkin kalau kriminal ya boleh lah Mas, tapi kalau untuk yang kayak rusuh yang bukan kriminal atau cuman gimana ya, rusuh nggak kriminal itu kayak gimana ya? Yang mungkin cuman bertengkar aja, yang perginya mungkin nggak terlalu, kayaknya lebih bagus untuk diselesaikan secara internal sih. Tapi nggak langsung dikasih tahu kalian harus damai dengan nota perdamaian, itu kurang efektif kalau menurut saya. Iya. Jadi aku sih ke kumpulan aja dulu. Ya kalau kesepakatan damai seperti itu kayak masih belum, ya udahlah ya, itu cuma seremonial doang kalau bisa dianggap seperti itu. Tapi yang menarik itu adalah ketika Solo dengan Persebaya, Solo dengan Surabaya itu. Surabaya itu kan lewat
Solo dihancurin keretanya segala macam, tapi akhirnya mereka bisa berlapang dada untuk berdamai gara-gara Mayor sama teman-teman Candi segala macam bikin pohon perdamaian itu. Hal-hal yang sebenarnya simple gitu loh, tapi kenapa itu bisa menyentuh ya? Mungkin karena apa ya, pendekatannya kali ya, Mas. Ya kan, karena ada sosok figur itu tadi kali ya. Oh dia udah kayak gini nih. Gitu. Ngomongnya kan dia sudah jadi panutan, dan ketika dia ngomong yang sederhana, dia ngomong yang bagus, apalagi dengan kita bisa lihat secara perilaku, terus sama omongannya dia kan akhirnya mikir, oh dia serius, dia nggak cuma ngomong, tapi dia ikut berbuat. Akhirnya kan tumbuh kepercayaan juga, mungkin dari situ sih. Iya. Berarti apa namanya? Contoh itu penting gitu ya buat mereka yang di atas sana. Apa ya? Kalian itu dicontoh oleh rekan-rekan di grassroots gitu ya. Iya betul. Mbak, terima kasih. Iki ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau mau bahas topik apaan? Aku wes bingung ya bahas topik apa. Bahas apa ya? Mas Saman nggak pingin ini tah? Apa? Bikin apa? Kayak yang kata Mas Eno tadi loh. Forum diskusi gitu-gitu. Iya. Dulu LIB itu pernah bikin deh kalau nggak salah yang ngumpulin teman-teman komunitas, media-media komunitas itu. Aku sebenarnya pengen, cuman ya aku nggak tahu aksesku seberapa kuat ke teman-teman supporter ya. Kan mungkin kalau dari follower banyak. Iya, follower kan tidak mewakili, misalnya followerku anak bobotoh tidak mewakili bobotoh secara keseluruhan. Cuman kepikir sih ya, maksudnya kayak gitu. Tapi aku itu trauma dengan ASI 1, ASI 2, Asosiasi Supporter Indonesia ke-1 dan ke-2. Jambore supporter. Itu cuma dalam seremonial, aku nggak mau kayak gitu maksudnya. Aku maksudnya pengen ada. Yang dulu itu Jambore isinya ngapain, Mas? Yo acara games, ada pelatihan, supporter itu nggak boleh gini-gini ya. Ya sebenarnya yang dulu ya, yang Jisamsu yang bikin, yang Jambore Kopaji Samsu itu ya gitu, di Bali sama di Puncak itu ada games, ada keakraban yang gitu-gitu. Ya tapi kan itu nggak nurun ke grassroots maksudku. Dan iya. Dan kalaupun diadakan sekarang, ya cuma seremonial kok menurutku gitu loh. Nah, tapi aku gini, aku punya cerita. Dulu aku pas zamannya itu ada namanya Kornel. Kornel itu dari Forum Liga Indonesia. Dulu anak-anak Sleman itu bikin kayak forum itu sebelum Facebook ada. Nah, benar yang Mbak bilang, kedekatan emosional dalam sebuah wadah itu membuat kita nggak bisa dendam. Jadi pernah temanku anak Brajamusti, dia datang ke Solo, ke Manahan untuk nonton. Begitupun juga aku pernah nonton Brajamusti ketika PSIM lawan Persikota, ya karena sama-sama teman gitu loh. Jadi ibaratnya ya udah bareng gitu loh, gitu. Sebenarnya itu udah ada sih kayaknya sekarang, maksudnya pecahan-pecahan kecil yang ya cuman nggak ke blow up. Kepikiran nggak sih, Mas? Kalau misalnya kayak yang kerusuhan supporter itu, mereka kayaknya mungkin di media sosial atau di luaran gitu kelihatannya cadas, keras gitu kan, kasar gitu. Tapi ketika mereka sendirian atau paling nggak berdua lah, ngumpul berdua aja, mereka nggak bakalan melakukan itu. Iya. Pernah kepikiran gitu nggak sih? Iya. Soalnya aku masih ingat, aku kebetulan ikut grup sih, agak lupa judulnya, di WhatsApp juga. Itu kan ada yang dari Aremania, terus beberapa itu memang bonek. Dan waktu bahas yang kerusuhan di Blitar kemarin, itu mereka sama-sama kritik, tapi mereka sama-sama nyangkal. Enggak, ini Aremania nggak salah. Enggak, ini bonek juga nggak salah. Akhirnya mereka sama-sama sadar, oke, kalau memang ini nggak ada yang salah, ya sudah, berhenti. Akhirnya ketika bahas topik yang lain, mereka pun sama-sama bisa saling berdiskusi. Gitu sih kemarin itu pengalaman. Iya, ya sebenarnya
circle-circle kecil inilah yang bisa bikin nanti damainya dalam versi gedenya sih sebenarnya. Cuman ya kadang-kadang kan kalau nggak kuat stigma kan pasti mental juga. Misalnya kita grup, misalnya kita damai sama Persija sama Persib gitu, ada komunitas kecilnya. Itu ntar pasti misalnya ada yang diserang oleh anak Persib yang nggak suka atau anak Persija yang nggak suka perdamaian itu kan, akhirnya pecah lagi. Nah yang kayak gitu yang PR sebenarnya. Susah juga kalau yang bawah-bawah ya. Iya, maksudnya dimusuhin juga, akhirnya dimusuhin juga dia sama teman-temannya sendiri gitu loh. Karena besar sih itu buat kita. Nah, efek pandemi ini ngaruh nggak, Mbak, ke perdamaian supporter? Artinya orang lebih menghargai hidup, orang lebih menghargai nyawanya, temennya, apa segala macamnya. Ngaruh nggak ya kira-kira ya? Harusnya punya dampak besar sih di situ. Karena kondisi pandemi seperti ini kan rasa kemanusiaan yang lebih dikeluarkan. Otomatis ya mereka nggak lihat kamu atribut apa, aku atribut apa. Harusnya seperti itu sih. Harusnya bisa dimanfaatkan seperti itu sih. Kayak kalau ingat ceritanya ketika Taman Sari apa mana yang Bandung kerusuhan itu, ada teman-teman Persija, supporter Persija yang memberikan bantuan. Begitu juga ketika banjir di Jakarta, ada teman-teman Bandung yang memberikan bantuan. Nah, aksi sosial seperti ini kan sebenarnya harusnya bisa memantik gitu ya. Iya, harusnya. Itu malah pancingan paling besar harusnya. Ya, semoga ntar kalau ada yang nonton YouTube ini kepikir untuk melakukan seperti itu. Semoga tergerak lah. Iya. Sebenarnya intinya kan balik ke personal masing-masing ya. Kalau gue mau damai ya gue pasti damai. Maksudnya ya udah gitu loh. Iya, betul. Karena karakter pribadi kalau memang udah kayak gitu, meskipun libur ikut karakter kelompok, tapi mereka kan masih bawa karakternya pribadi. Jadi itu yang justru kebaikan-kebaikan yang harus disebar sih. Iya. Dan yang agak aneh itu sekarang bentrokannya itu mereka nggak tahu sejarahnya kenapa bentrok, itu dua generasi di atas mereka, tapi mereka tetap melestarikan bentrokan itu gitu loh. Sama Mas. Ini sih dulu kalau nggak salah pernah tahu yang Ultras sama Delta Mania ya. Iya. Agak lupa tapi itu udah tahun berapa. Kalau nggak salah waktu Persik masih di Liga 1 itu sempat ada kekhawatiran. Kan waktu itu mainnya PSTNI di Sidoarjo. Sempat dari teman-teman Ultras itu khawatir. Ini markasnya Delta. Nanti gimana kalau ternyata masih ada orang-orang yang nggak terima kami sudah damai. Faktanya nggak gitu. Bahkan aku waktu itu sempat duduk di tribun supporter, itu lihat sendiri. Justru teman-teman Delta itu yang narik mereka ke atas. Ayo masuk. Sampai gitu. Oh, oke, berarti sebenarnya mungkin dari persepsi ketakutan kita sendiri. Padahal faktanya nggak gitu. Dan harus dimulai untuk satu tribun bareng ya kalau memang mau berhenti ya. Iya, pelan-pelan sih. Iya. Kayak yang kita ingat kan bonek nyampe Surajaya gitu, akhirnya mereka bisa masuk dan akhirnya Persela dengan Persebaya damai-damai aja sudah 15 tahun kan. Emang itu bukan sebuah yang direncanakan gitu, spontan gitu kan. Ya, semoga yang ngedenger ini pikirlah udahlah nggak ada gunanya beranteman. Capek. Iya, capek, banyak ruginya. Iya. Mbak Dian, ada lagi? Udah mau buka belum di sana? Aja deh, Mas. Oke, loh, bukannya jam buka sama ya? Nggak tahu, makanya sama di sana beda apa enggak? 17.40-an berapa gitu deh kalau nggak salah. Oh, jauh banget. Di sini 17.27, Mas. Oh, jauh. Aku hampir 17.50, 17.49 lah kalau nggak salah ini. Beda berarti. Setengah jam dong bedanya. Iya, hampir segitu ya. Udah sama-sama barat. Iya, enggak lah kan. Oh, karena di ujung sono kali, makanya beda setengah jam. Oh iya ya, lebih dekat sama Bali ya. Ya udah. Mbak Dian, terima kasih obrolannya ya.
Iya, makasih juga Mas. Ini videonya boleh aku masukin kan? Nggak harus suara doang kan? Oh ya udah, oke. Ya nggak apa-apa, boleh. Ntar aku share linknya kalau udah jadi. Oke Mbak Dian, terima kasih. Semoga pandemi ini memberikan efek bagus buat sepak bola kita lah, terutama penguatan mental pemain sepak bola dan supporternya. Ya, amin. Makasih Mas. Oke, terima kasih Mbak Dian.